Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan, kok banyak sekali kejahatan saya. Ya, ini pendapat pertama. Kenapa banyak sekali kejahatan? Dia memaki-maki diri dia sendiri. Kenapa kamu berbuat kejahatan? Dia memaki-maki tangan dia. Dia mencaci maki mulut dia. Bakal tentu dok sebele. Kafirnya nyonya kafirnya betul ya Allah. Kafir kan ya Allah. Itu nafsu lawamah namanya. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan dinamakan lawamah karena dia mencaci diri dia sendiri karena berbuat kebaikan sedikit sekali. Jadi waktu dia meninggal dunia dia mengatakan kepada tubuhnya, kepada tangannya, kenapa sedikit sekali kamu bersedekah? Kalau kamu banyak bersedekah bukan seperti ini yang dibalas, lebih banyak lagi. Kenapa kamu sedikit sekali beribadah? Kenapa sedikit sekali kamu berbuat kebaikan? Ini namanya nafsu lawamah. Maknanya apa? Lawamatin imma fi khairin wa imma fi syarrin. Dia mencaci maki dirinya apakah dalam hal kebaikan, kok sedikit sekali kebaikan, atau syarrin, atau banyak sekali kejahatan. Ya, banyak sekali kejahatan yang dia. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati. Kenapa kita harus menjauhi nafsu ammarah? Makanya seorang itu nafsu ammarah pun bisu ketika dia marah kepada seseorang. Ketika dia itu merasa dizalimi, maknanya nafsu ammarahnya dia muncul. Ya, oke, pakai lon nego. Nyanya kamu lagi, Pak. Maka ketika seperti itu beristighfarlah terus pada Allah. Kita mengingatkan roh kita. Hai baik bengi-bengi, tenang mentong, baik bengi-bengi. Untuk menyodong bengi, maka nanti dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita ini sudah mengendalikan, tidak bisa mengendalikan nafsu ini, tidak bisa mengendalikan roh, maka nanti akibatnya akan lebih fatal. Fa innaha abarul a'da. Dia itu musuh yang paling berat, paling mudarat. Nafsu itu musuh paling mudarat. Kalau setan cukup kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya teman kita itu menggoda kita cukup hanya mengandai dengan lepakat hai yang berukuk tapi lepakat don berbuat kejahatan tapi hanya pak dengar. Kalau harta menggoda kita, mahai lilu pentingnya harta. Maka nafsu ini itu lebih bahaya. Kita lihat nanti kenapa lebih bahaya nafsu. Wa bala'uha ashabul mana. Itu ujian kepada nafsu itu merupakan ujian paling besar untuk nafsu. Ya, ujian paling besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini. Kita sudah melakukan perang Badar menuju perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang paling besar itu perang Badar ya? Tidak. Perang melawan hawa nafsu kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak sanggup keluar medan perang, perangilah hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang ingin ini mandu menghut bahana nafsu. Nafsu mandu menghut. Yang menyotajuk muhdi ke mandu. Kata malam oci, mandu yang ya. Tak pernah dia ini kalau ada ini nanti saya sudah enggak beribadah lagi. Nah, ada pikiran. Jadi makanya ini adarul ada. Kemudian wa bada'uha ashabul bala. Wa ilajuha asyarul asya. Untuk mengobatinya juga susah, ya, susah untuk mengobatinya. Kalau tadi mudah. Kalau kita dekat dengan setan, kita dekat dengan dukun, bagaimana cara mengobatinya? Jauhi dukun. Ya mudah, ya. Kalau kita itu dekat dengan harta selama ini, dibuat lalai dengan ibadah, nantilah bek toleh. Ya. Seperti sahabat lalai dengan lampu ibu belau. Kakaklah lampu belau je. Ya. Jadi ada itu mudah. Tetapi kalau kaitannya dengan nafsu itu agak susah. Itu susah. Kita lanjut lagi. Kenapa susah? Wa innama dzalika li amrayn. Karena dua hal. Kenapa nafsu ini lebih parah dibandingkan yang lain? Kenapa dia adalah musuh paling mudarat? Karena ada dua hal. Yang pertama ahaduha annaha aduwwun min dakhili. Dia itu musuh dari dalam. Ya, bukan musuh dari luar. Maka musuh kita itu dua. Ada dari dalam, ada dari luar. Dari dalam apa? Jiwa kita sendiri. Yang membuat anak kita takut, jiwa dia sendiri, Pak, bukan orang lain. Bukan orang lain. Maka kita sebagai orang tua menasihati dia supaya apa? Nafsunya itu bangkit kembali, rohnya bangkit kembali. Kalau dia adalah makhluk Allah yang sama seperti yang lain, ya, itu diri dia sendiri, Pak. Ya, diri dia sendiri. Maka itu sangat lebih parah sekali. Maka muncul nanti pakar-pakar penajian, psikologi kok kebaca dan doh enggak bicara. Psikologi kok hancur loh psikologi. Ya aja psikologi ini begini apa namanya?
Ini ada pengaruh psikologinya. Nyan do ini aja psikologi itu. Atau diri sendiri dia dulu bagaimana? Nyan. Jadi artinya apa? Dia ini musuh dari dalam, bukan musuh dari luar. Kalau musuh dari luar, cukup kita memperbanyak berzikir, banyak Al-Quran. Setan hanya betulnya ini. Cukup kita ketika mau tidur, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi. Kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setan mengatakan apa? Ini bukan tempat tinggal kita. Besok kita kembali lagi. Artinya apa? Kita selama malam itu tidak ada setan yang dekat dengan kita. Kita ingin jauh dari setan. Baca doa ketika masuk ke WC. Keluar WC begitu juga. Kita tidak ingin digoda oleh setan ketika salat. Bacalah doa ketika masuk masjid. Bacalah doa ketika keluar masjid. Ulun kalau berzikir, kalau nyo, lun tamong dalam masjid tetap nyo cik. Tetapi kenapa tidak khusyuk juga? Jangan pernah salahkan setan, jangan pernah salahkan harta, jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan nyo di bulan nyo. Gara-gara tegak haibun, lun tu hendak khusyuk. Jangan salahkan itu. Salahkan jiwa kita sendiri. Kenapa? Karena musuh itu berasal dari dalam jiwa kita. Makanya setan itu kenapa hebat dia? Dia memanfaatkan nafsu manusia. Ya, dia nafsu yang memanfaatkan. Dia bisik supaya nafsu itu meledak, supaya nafsu itu berbuat jahat. Makanya kalau dengan setan itu biasa kita, auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka yang membuat kita malas ibadah itu adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita susah, tutang sana be tutang be, gedro katanya, bahkan urun lagi. Beda pegahnya gara-gara drone tutang. Ana apa? Gara-gara tanya kedua dengan tutang. Jadi bagaimana mengobati susah itu tidak ada cara lain. Ini penyakit yang ada dalam hati ini yang kita didik. Itulah roh tadi. Itulah apa namanya nafsu tadi. Makanya orang yang sering salah, dia sudah tidak sadar dengan salatnya sudah mendidik nafsu dia. Dengan dia berzikir, itu nafsu dia sudah dia didik. Ya, sudah terdidik. Maka jiwanya akan tenang selalu, Pak. Tenang selalu. Ya. Dia nikmati saja. Diberikan bala oleh Allah, diberikan ujian dia nikmati. Diberikan nikmat dia nikmati. Kenapa? Dia sudah bisa memanage nafsunya. Dia sudah bisa memanage rohnya. Roh kalau sudah berpisah, kalau berkumpul nanti menjadi anak. Ini yang pertama. Anaha aduwa min dakhil. Jadi contoh pengarang, apa kata pengarang? Wal yasu idza kana min dakhilil bait azzatil hilah fihi wa adma barak. Pencuri kalau sudah masuk ke dalam rumah, itu sangat memudarat sekali. Gede-gede apa yang kadang-kadang? Ya. Bukan saja diambil harta, tapi nyawa-nyawa juga diambil. Ini kalau musuh sudah ada di dalam. Tapi kalau musuh di luar, ya pencuri di luar, kita mudah saja kita kunci pintunya. Dia tidak bisa mengambil harta kita dan lain sebagainya. Begitu juga setan. Kalau dia masih di luar, maka jangan sampai setan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, itu sudah mudah sekali dia manage nafsu kita. Ada nggak setan yang masuk ke dalam tubuh? Ada. Kenapa tidak? Namanya khannas. Makanya seorang yang jauh berzikir dengan Allah, khannas itu dengut ini. Jadi rupa khannas itu bagaimana? Kepalanya seperti kepala anjing dan mulutnya seperti mulut ular. Makanya manusia kalau bisa melihat setan dalam wujud aslinya pingsan. Maka bohong kalau dukun-dukun mengatakan don't do jin. Bohong dia. Maknanya apa? Kalaupun dia lihat itu bukan dalam wujud aslinya. Kalau dalam wujud aslinya dia tidak sanggup melihat. Makanya Rasulullah SAW ketika dikirim oleh Allah, ada iblis dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Itu dalam wujud apa? Dalam wujud urung Tuhan. Dalam wujud orang Tuhan saja kita sudah takut. Jadi urung Tuhan matuka, jenggotnya panjang dan putih dan berjalan ke Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Man anta? Kamu siapa kamu?" Sama seperti pertanyaan Nabi Nuh alaihissalam kepada seseorang penumpang gelap. Penumpang Nabi Nuh 83 orang dengan Nabi Nuh. Tapi tiba-tiba ada satu orang lebih 84. Duduk di sudut kapal. Ditanya, "Kamu siapa kamu?" "Ya, kamu siapa?" Maknanya Pak, Nabi Nuh tidak bisa melihat hal gaib, Pak. Ya, kecuali dengan izin Allah. Tetapi dinampakkan oleh Allah dalam wujud manusia. Ya. Maka demikian pula ketika Rasulullah bertanya, "Kamu siapa?" Dijawab oleh makhluk tadi, "Saya adalah iblis. Saya adalah setan." "Untuk apa kamu datang kembali?" "Saya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab seluruh pertanyaan kau. Padahal saya benci sekali bertemu dengan kau. Ya. Tapi ditanya oleh Rasulullah, "Siapa orang yang paling kau benci?" Itu ada 10 atau 15 ya. 10. Yang pertama kamu. Yang kedua orang salah, orang bayar zakat, orang akhlak yang baik. Itu saya benci semuanya. Siapa yang kamu cintai? Ya. Saya cintai orang kaya yang kerit, orang kerit. Yang lu cinta pada orang kerit, itu teman saya. Orang yang suka berbohong itu teman saya. Hakim yang tidak adil itu teman saya. Sampai dia malas untuk menjawab lagi, Pak.
Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia berpindah. Sebelum Rasulullah bertanya semuanya kepada dia. Ini untuk apa? Untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Kalau setan itu memang ada. Setan itu memang ada. Dan Al-Quran juga menceritakan bagaimana sepak terjang setan. Juga Al-Quran menceritakan bagaimana jin, bagaimana iblis, bagaimana setan, bagaimana manusia-manusia terdahulu, semua diceritakan dalam Al-Quran. Maka rugi sekali kalau kita ingin mengetahui hal gaib, kita tidak dekat dengan Al-Quran. Saya waktu yang ingin hal gaib dapat dukun, ini dukun. Dukun bagaimana masa depan saya? Masa depan dia nyoba dukun yang. Dukun kalau tahu masa depan kita, maka dia juga akan bisa meramal masa depan dia. Hanya ramal Pak masa depan doan. Makanya kalau ada dukun mengatakan begini cara kita pegang, baik ramal orang. Pajan mati ron, pajannya don ramal teror. Maka dia tidak tahu juga. Jangankan dukun berjin hai tepu hai itu jahat, pajan meninggal jin. Iblis saja tidak tahu kapan kiamat. Iblis hidup kapan kiamat. Jadi maknanya iblis itu walaupun itu hal gaib, setan walaupun hal gaib, dia tidak tahu hal-hal yang gaib. Yaitu makhluk gaib tapi tidak tahu hal gaib. Ini dibuktikan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menaklukkan jin. Jadi jin itu sebagai pekerja Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka terus bekerja. Tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, tidak tahu, sudah wafat, tidak tahu. Kapan tahunya? Ta'kulu min sa'atah. Ketika tongkatnya itu dimakan oleh min sa'atah. Dimakan oleh rayap. Ketika itu beliau jatuh. Jin mengatakan, "Oh, ma, kau wafat. Kita lari semua, jangan kerja lagi." Mana kerja lagi? Maknanya dia tidak tahu juga. Ini masa kita percaya sama dukun. Makanya kita percaya sama diri kita sendiri saja. Percaya sama diri kita sendiri. Percaya sama roh kita. Roh kita sebenarnya mengarahkan kita untuk taat. Bahkan kita sudah punya modal sebenarnya, Maka nggak perlu heran. Kalau ada orang berbuat maksiat, dia tiba-tiba bertobat kepada Allah. Ya, dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Rohnya itu dulu dekat dengan Allah. Maka karena sudah penuh dengan maksiat, ketika dia bertobat, roh itu kembali lagi ke wujud asalnya, dekat dengan Allah. Maka waktu itu orang berbuat maksiat, dia taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya ini. Kemudian yang kedua, wathani. Ya, kita habiskan sampai yang kedua saja. Wathani annahu aduwwun mahbubun. Dia itu musuh, tapi kita cintai dia. Ya, kita cintai dia, nafsu itu. Kenapa? Yo, kacau atago, ambil punya orang lain, tak boleh, hancur. Tak boleh ambil orang. Tapi kalau nak ambil, nak bisa ganti mobil baru. Ya, memang. Artinya kita itu musuh, tapi kita cinta kepada itu, Pak. Ini kalau kita tidak korupsi, tidak dapat apa-apa ini. Kok KB berjuang itu? Tak korupsi juga dia. Makanya dia musuh paling berat ini. Nafsu itu musuh paling berat. Jadi makanya untuk mengontrol nafsu itulah seperti tadi. Ala bidzikri. Berzikirlah kepada Allah. Kontrollah nafsu ini dengan salat. Jangan pernah tinggal salat. Menyuruh tinggal salat walaupun pegang akhlak gedah hana itu muakai. Tidak masuk akal. Dia tidak salat tapi akhlaknya bagus. Hana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya dikirim ke dunia ini diutamima makarimal akhlak. Akhlak ini. Maksud Rasulullah akhlak itu apa? Mengembalikan fungsi roh itu, fungsi nafsu itu ke fungsi semula. Apa fungsi semula? Dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau pakar-pakar orang-orang sufi pada level-level tertinggi, dia itu manusia kan dua, roh dan jasad. Dia sudah mengutamakan roh dibandingkan jasadnya. Maka kadang-kadang jasadnya ada kalian menurut dia anak kan pikir kenapa? Ya. Walaupun nanti Rasulullah mengatakan kalau kamu pergi sana pilihlah kain yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia itu dipilih antara dua ini, dia lebih nikah rohnya. Makanya nanti menurut kedanya, makanya lagi padahal tidak emang. Tetapi kebalikannya, ada orang yang lupa kepada rohnya sehingga yang dipikirkan tubuhnya saja. Mayu harganya penampilan dengan wajib mendu, tapi temayang kan terputar nih, mana temayangan, Pak? Dan rohnya terganggu, Pak, jiwanya terganggu. Ya. Maka kita jaga ini dua-duanya. Maka kalau kita tidak sanggup seperti ahli tasawuf tadi, yaitu lebih memutahkan roh, paling tidak kita seimbang. Kalau kita beli pakaian untuk tubuh ini, pakaian yang terbaik. Jak gede ke Singapura. Untuk apa Singapura? Untuk petenang roh, katanya. Petenang roh. Kalau ingin tenang, itu kan petenang roh, kan petenang tubuh, pemangat tubuh. Kalau pemangat tubuh, pemangat roh. Mbak. Roh ingin enak juga dia. Mbak. Coba duduk di masjid 1 jam saja. Kenapa kamu bisa di Singapura sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari di Singapura?
Katanya orang pejak jauh Bali, padun trip jauh Bali. Di minggu di Bali, Pak. Jiwa ini di masjid 1 menit saja kah gereh-gereh orang. Gereh-gereh. Maka kalau jiwa di Bali 7 hari, Pak. Coba di masjid 7 hari, duduk di masjid. Duduk di masjid. Duduk ni. Makanya paling enggak seimbang saja. Punya haid tu di 7 huruf lagi tubuh ini, paling enggak 5 menit saja. 5 menit saja kita berzikir pada Allah. Untuk menyimbangi yang tadi. Nyokal zikir. Semayang, pidah, mandum dan Pak. Jadi artinya apa? Roh yang tadi itu dia teringat kepada Allah setelah masuk ke dalam tubuh, dia menjadi nafsu, akhirnya dipengaruhi oleh syaitan ya, untuk berbuat jahat selalu. Padahal dia dekat dengan Allah. Kapan dia teringat kepada Allah? Ketika keluar kembali, yang kembali ingat ke Allah. Lagi Fir'aun. Fir'aun itu walaupun sebejat-bejat Fir'aun, jiwa dia sudah bejat sekali. Dia hidup dengan dengan hartanya, kenikmatan dunia, enak mangat, tak hino mangat, kedih mengajak kena mangat, tubuhnya mangat selalu Pak. Tapi rohnya sengsara. Ketika rohnya keluar, rohnya mengatakan apa? Saya beriman kepada Tuhan yang menciptakan saya. Yang menciptakan Tuhan Ali, kata Allah Ali. Pekan jino tinggal. Kenapa ketika saya nikah dengan tubuhmu? Makanya itulah ujian. Manusia diuji dengan roh yang disatukan dengan tubuh. Ya, ketika itulah ujian. Maka kalau saya roh saja, hanya kegojo orangnya Pak. Roh diuji dengan tubuh. Ya, ketika menyatu. Apakah dia teringat kepadaku? Apakah dia teringat kepada tubuhnya? Maka dia dorong teringat ke tubuh. Omanya kalau dapat jauh imam. Kan patah semayang. Di situ saja sudah nampak kalau seorang itu lebih mengutamakan tubuhnya dibandingkan rohnya. Ketika dengan kendaraan, ini kita berangkat dari Banda Aceh ke Medan. Yang karena menu buat jalan karena menu. Yang bu malam 4. Bu singo bunga 4. Singo leho 4. Padahal leho malam ke malam. Itu nanti ketika sampai ke Losmai kita makan apa? Sampai ke Medan makan apa? Kita fikir ya. Kita salah di mana? Ini bagaimana kita jamak? Bagaimana kita kasar? Mengkasar tak gedupu ya. Jamak tak gedupu ya. Memikir-pikir tak gedupu. Makanya ketika habis salah, dalam kuah belum. Bukan belum. Apa mundur? Apa mundur? Beliau tidak berpikir roh dan jasad tidak belum. Oh, sini sedang dimainkan. Makanya begini. Seseorang itu dia tidak mau dia membongkar aib dia sendiri. Dia nak mau. Ya, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia lebih condong kepada nafsu dia. Yang pertama dia benci kepada nafsu, tapi dari segi dia cinta kepada nafsunya. Jadi dia tidak mau membongkar kepada orang lain. Membongkar kepada orang itulah parahnya nafsu. Anak dia pengah. Lu galak tak mati. Anak dia pengah. Dia sembunyikan, Pak. Ya. Dia tahu itu jahat, tapi dia lakukan juga. Dia tahu, Pak. Maka kenapa nafsu itu pada posisi paling tinggi yang menggoda manusia dalam beribadah? Maka jangan salahkan setan. Sayang setan, sedai duduk ke depan lah. Pekan nak masuk dengan syaitan. Begodali syaitan. Padahal kita masuk ke masjid baca doa. Sebelum takbiratul kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Ini kata penghalang setan. Atau kalau riwayat yang kedua, Rasulullah membaca a'udzubillah. Ketika Pak Waladhdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim baru baca ayat. Apa itu oleh setan ini? Itu semua tergantung diri kita, Pak. Itulah nafsu. Jadi makanya kita, untuk apa kita duduk ini berzikir? Untuk apa kita habis salat? Untuk memanage nafsu. Untuk apa kita bersedekah? Memanage nafsu, Pak. Ya. Untuk apa kita berbuat kebaikan? Memanage nafsu. Maka kita barengi. Kalau kita suka goes-goes, sukalah juga kita untuk memanage nafsu. Kalau kita ingin memanage tubuh ini, supaya tubuhnya jino 60, supaya wujud ke 80. Nyo anak ideal, supaya ideal. Nafsu begitu juga. Ini nafsu tidak ideal. Supaya ideal bagaimana? Kenapa tubuh saya kita pikirkan? Blow idangen 20 juta, 10 juta untuk tubuh. Waktu kita blow kita, pedung kita 7.000 merdu, mahal lagi. 7.000 merdu mahal lagi. 5.000 aja, 5.000 aja deh, Pak. Padahal ada kitab kecil-kecil dua apa bulan hadi-hadi, padungnya 20.000, mahal lagi. Mahal 20.000. Ketika idangen danya padungnya 20 juta, yang 10 juta nah. 10 juta nah adanya, Pak. Yo idangen, Pak. Hello begitu juga. Yo padung hello. Yang hilang waktu apa waktu ribe yang kita hilang kita. Tapi kalau untuk beribadah di Jakro, nah Jakro pada Jakro tertor ribe yang 50 nak ada yang lebih murah lagi nya. Jadi artinya untuk ibadah ini beli saja apa saja beli. Oh nyo untuk don hana lebih cara berwudu beli saja fikih wudu.
Fikih wudu sudah ada, fikih wudu sudah ada. Fikih salat sudah ada, fikih zikir sudah ada. Artinya kita tinggal baca-baca saja. Sampai mendawali pada mahaitan memang. Untuk tubuh kita beli semuanya. Yang jadi protes di nafsu, yang jadi protes. Hai don nemblojo mahaitan lagu. Nemblo tempatku mahaitan lagu. Nemblo motor mahaitan lagu. Kelon hana nemblo kapu lagu. Nyai bukan diro. Kelon hana nemblo kapu. Lon menguji ketenangan lagi ketenangan tubuh. Tubuh kan dia nikmati enak dia, Pak. Dia pergi ke sana, dia pergi kemari, naik jet pribadi, enak tubuh ini, Pak. Saya mau juga kata roh, Pak. Makanya jangan seperti ini. Ini yang terakhir ya, penutup. Pesan Imam Ghazali begini. Ada seseorang itu, dia mengekang jiwa dia untuk tidak berbuat maksiat. Nyobek bukan mati, baik demo cuan agak. Kita memanage ini kita. Jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Tapi tidak pernah kita berikan solusi dan makanan kepada dia. Ini sama seperti singa. Singa kita masukkan ke dalam kandangnya, makanan apapun tidak kita berikan. Nyobek pajo. Tapi tidak ada solusi apa-apa. Kita cuma melarang saja. Maka ketika singa itu dibuka dari kandangnya, tuan-tuannya akan dimakan oleh singa. Begitu pula tubuh kita. Kita mengatakan kepada roh, baik demi cuan agak, baik kegugak, baik nyobek je. Tapi tidak ada solusi apa-apa. Kita tidak pernah memberikan zikir kepada dia, kita peringatkan kepada dia, tidak pernah kita salat sunnah dan lain sebagainya. Tidak pernah berikan sesuatu kepada dia. Maka orang ini akan berbuat maksiat lebih dahsyat lagi dibandingkan orang lain yang tidak tahu apa-apa berbuat maksiat. Maka nggak perlu heran. Ada orang malim ketika berbuat maksiat lebih dahsyat maksiat dia dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi maka kesimpulannya tempat ini kita jaga dalam beribadah. Supaya apa? Ibadah kita itu tidak terganggu dengan tempat ini. Kita termotivasi untuk terus beribadah. Kita tidak berat beribadah. Maka berat beribadah, susah beribadah itu gara-gara apa? Yang paling tinggi itu adalah nafsu. Posisi kedua adalah syaitan. Maka syaitan itu bukan posisi pertama, dia posisi kedua. Posisi ketiga adalah dunia. Dunia. Jadi dunia apa? Harta kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Yang terakhir, posisi keempat al-khalqu. Khalqu itu manusia. Maknanya manusia ini bisa merubah pola pikir kita. Pola pikir kita. Tetapi kalau kita sudah kuat dari dalam ini, tidak bisa dirubah pola pikir kita. Yang membuat kita susah beribadah teman kita juga. Kenapa? Karena teman kita tidak salah. Bagaimana kita mau salah? Maka hati-hati anak kalau hidup dalam komunitas anak yang tidak salah. Maka dia juga tidak salah. Hati-hati anak-anak berada dalam komunitas orang-orang yang tidak berzikir pada Allah, tidak baca Quran. Maka dia juga tidak baca Quran. Maka beruntunglah. Anak kita itu hidup di dalam kawasan orang baca Quran. Dia tadi kalau baca Quran mendung, lagi bulan Ramadan. Guru hantar baca Quran, tapi baca Qurannya. Kenapa? Karena dalam komunitas orang baca Quran. Baca Quran. Kalian lihat samping, kenapa? Baca aja kan. Orang lain berzikir, duduk juga dia. Berzikir juga. Orang lain salat sunat, dia tidak diterima. Nyonya anak bedah, kalian lihat. Kita berdoa juga. Allahu Akbar. Salat sunat juga. Maknanya memberikan motivasi kepada dia untuk berdoa. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan mas sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.